Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menggauli istri yang telah suci dari haid namun dia belum mandi. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa wanita yang telah suci dari haid tidak boleh digauli sebelum dia mandi. Sementara Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya menghukumi boleh selama ia telah memasuki masa suci dan sudah lewat masa maksimal haid yang menurut beliau adalah 10 hari. Kemudian Al-Auza'i juga membolehkannya, namun dengan syarat ia sudah mencuci kemaluannya dengan air tanpa terikat dengan masa haid minimal maupun maksimal. Inilah pendapat Abu Muhammad bin Hazm. Sebab perbedaan para fuqaha ini ialah perbedaan mereka di dalam memahami firman Allah. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Baqarah 222. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan suci berarti berterhentinya darah haid atau setelah bersuci dengan menggunakan air? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan suci berarti menyucikan seluruh tubuh atau hanya mencuci kemaluan saja? Kata at-tahur dalam pengertian bahasa Arab dan dalam pengertian syariat adalah isim atau nama yang memiliki makna ganda. Kata ini bisa digunakan untuk ketiga makna di atas. Mayoritas ulama memperkuat pendapatnya bahwa bentuk kata tafaul sebagai wazan kata tatohar hanya digunakan untuk perbuatan orang-orang yang mukallaf, bukan selain mereka. Jadi, yang dimaksud dengan firman Allah, fa'idza tatoharna, jika wanita haid itu sudah suci, lebih konkret berarti suci dalam pengertian mandi dengan air daripada diartikan suci sebagai terhentinya darah haid, dan suci dalam arti mencuci kemaluan dengan air. Jadi, menurut mayoritas ulama, arti yang lebih konkret inilah yang harus diberlakukan, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna yang berbeda dengan hal itu. Imam Abu Hanifah memperkuat pendapatnya dengan mengatakan bahwa kalimat hatta yatahurna lebih tepat diartikan sebagai terhentinya darah haid daripada diartikan bersuci dengan air. Seperti yang kita ketahui, masalah ini mengandung kemungkinan yang lain. Orang yang memahami kata at-tuhur dalam firman Allah, hatta yatahurna, dengan salah satu di antara tiga arti di atas, ia harus konsisten menggunakan arti pilihannya itu ketika memahami kata suci dalam firman Allah, fa'idza tatoharna. Sebab tidak mungkin dalam satu ayat mengandung dua arti yang berbeda. Contohnya seperti kata yatuhurna diartikan bersih dan kata tatoharna diartikan mandi dengan air, seperti kebiasaan ulama-ulama dari kalangan mazhab Maliki dalam membela Imam Malik. Sebab orang-orang Arab tidak biasa mengatakan, janganlah kamu memberikan uang dirham kepada si fulan sebelum ia masuk ke dalam rumah. Namun, jika ia masuk ke dalam masjid, berikanlah uang dirham tersebut. Mereka mengucapkan, jika ia masuk ke dalam rumah, berikanlah uang dirham kepadanya. Ini merupakan kalimat kedua. Kedua ini penegasan bagi kalimat pertama. Para ulama yang menakwili firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan firman Allah, fa'idza tataharna, dengan mandi dengan air, maka kalimat itu sama saja dengan kalimat la tu'ti fulanan dirhaman hatta yadkhula ad-dar. Fa'idza dakhala al-masjida fa'atihi dirhaman. Janganlah kamu memberikan uang dirham kepada si fulan sebelum ia masuk ke dalam rumah. Jika ia masuk ke dalam masjid, berikanlah ia uang dirham tersebut. Dan hal itu tidak logis menurut perkataan orang Arab, kecuali jika ada kata yang dibuang, sehingga perkataan yang benar adalah la taqrabuhunna hatta yathurna wa yatatoharna fa idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Janganlah kamu dekati mereka ataupun istrimu sebelum mereka suci dari haid dan mandi. Jika mereka telah mandi,
maka datangilah mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya kalimat yang dibuang setelah amma selain kata at-tatahur yang dimaknai dengan mandi. Tetapi hal itu bertentangan dengan pendapat yang mengatakan tidak adanya kata yang dibuang dalam ayat tersebut. Sebab pembuangan kata itu merupakan bentuk majas, sedangkan memaknai kalimat secara hakikat lebih dikedepankan daripada memaknainya secara majas. Begitu juga jika dalam masalah ini, seorang mujtahid diwajibkan untuk membandingkan dua lafadz yang zahir, lalu lafadz mana saja yang menurutnya unggul harus diamalkan. Yang dimaksud Ibnu Rushd dengan dua lafadz yang zahir adalah menganalogikan zahirnya makna dari ayat fa'idza tatahharna, yaitu mandi dengan air, dengan zahirnya makna lain dari ayat tersebut, yaitu bersih. Ringkasnya, mujtahid boleh mengatakan ada kata yang dibuang dalam ayat tersebut, sehingga makna ayat menjadi jika mereka telah berhenti haid dan mandi. Dan boleh pula mujtahid mengatakan bahwa tidak ada pembuangan dalam ayat tersebut, sehingga maknanya menjadi jika mereka telah bersuci dari haid. Pendapat mana saja yang menurutnya unggul boleh ia amalkan. Dalam kondisi seperti ini, boleh dikatakan bahwa setiap mujtahid itu benar. Sedangkan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hal itu ditentukan dengan masa maksimal haid adalah pendapat yang lemah. Wallahu a'lam bishawab.